Martuado nama haposan tu debata amatai ai ido dapat pangapula dinasapar soriani dang rihit ajani namang hapo si Tuhani. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini, renungan ini, firman ini benar-benar mengajarkan kepada kita kepasrahan, ketundukan seutuhnya kepada Allah. Hidup dalam kepasrahan kepada Tuhan, pasrah kepada Tuhan bukan berarti putus asa. Pasrah kepada Tuhan bukan berarti sudah selesai, tetapi pasrah kepada Tuhan adalah menggantungkan segala harapan, menggantungkan segala keinginan dan solusi dari pencapaian kehidupan kita hanya daripada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Ayub sangat dan benar-benar menyaksikan bagaimana Allah bekerja di dalam dirinya. Kita tahu bagaimana penderitaan Ayub di dalam hidupnya sungguh luar biasa menyedihkan Bapak Ibu. Tetapi dia benar-benar dengan yakin dan percaya mengatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Paulus mengatakan Bapak Ibu, hanya Tuhan yang tahu jalan hidupku. Karena ia tahu jalan hidupku. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, adakah di antara kita benar-benar mengimani hanya Tuhan Allah saja yang tahu jalan hidup kita Bapak Ibu? Jikalau kita sampai pada pemahaman itu, kita tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi Bapak Ibu. Kita tidak akan hidup dalam kecemasan, kebimbangan, ketakutan dalam hidup ini. Jikalau kita mengatakan saya sedang menghadapi persoalan, saya sedang menghadapi penderitaan, lalu kita mengatakan karena ia tahu jalan hidupku, kita akan mendapatkan ketenangan Bapak Ibu. Lalu dia katakan demikian, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ayub menyadari Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sekalipun atau jikalaupun Allah sedang memuji aku akan timbul seperti emas. Apa yang mau dimaksudkan di sana? Penderitaan, ujian mungkin bisa menghampiri kita, tetapi itu tidak boleh, tidak harusnya menjatuhkan kita. Tetapi setiap orang yang semakin diuji, semakin diuji imannya, harus menjadi pribadi yang timbul seperti emas, tahan uji. Semakin dibentuk, semakin bernilai harganya. Demikian setiap orang Bapak Ibu yang menerima setiap ujian dalam hidupnya untuk menaikkan level imannya, untuk menaikkan bagaimana dia harus taat dan takut kepada Tuhan Bapak Ibu. Melihat kebaikan dalam setiap duka, melihat kebaikan dalam setiap penderitaan, melihat kebaikan dalam setiap kesedihan, kita dimampukan dan diarahkan ke sana Bapak Ibu. Maka jikalau kita menghadapi berbagai pergumulan, Tuhan sedang menempa kita menjadi emas yang murni. Lalu saat ini kita dikatakan Bapak Ibu, sebab dalam setiap perjalanan hidup kita akan selalu ada akhir daripada duka, akan selalu ada akhir daripada penderitaan. Maka fokus
fokuslah kepada akhir itu, yaitu penyertaan Tuhan dengan setia di dalam setiap proses itu. Jangan pernah ingkar, jangan pernah meninggalkan Allah sekalipun kita dalam berbagai-bagai kesulitan dan penderitaan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini untuk kita pada hari ini, tetap kuat, tetap semangat, tetap berpengharapan sekalipun bertubi-tubi saat ini penderitaan sedang menyiksa kita. Tetapi ingatlah, kita harus timbul seperti emas. Kita semakin diuji, semakin bernilai dan semakin berharga, bukan semakin melempem, bukan semakin kita kalah, tetapi kita tetap berjuang, semangat menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, tetaplah bersemangat, tetaplah lakukan kebaikan dan tetap percaya setia kepada Allah. Sebab kita tahu Ia akan terus memberkati dan menjaga kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajarkan kami, jikalaupun atau sekalipun Tuhan duka atau sekalipun Tuhan ujian datang menghampiri kami tidak boleh lengah, kami tidak boleh surut iman kami, tetapi harus kami kuat Tuhan, sebab Tuhan sedang memproses kami seperti emas yang murni, yang semakin berharga. Begitulah Tuhan, iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Ya Allah Bapa kami, berkatilah seluruh jemaat-Mu. Berkatilah Tuhan orang-orang yang sedang sakit saat ini. Berkatilah orang-orang yang sedang bergumul saat ini, supaya mereka kuat, supaya mereka tahan uji, dan mereka tidak putus asa Tuhan, tetapi mereka dikuatkan oleh kasih-Mu. Ya Allah Bapa kami, hanya padamu-lah kami berserah, sebab kami yakin dan percaya Bapa, Engkau merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Horas.